kembali dengan channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang otonomi daerah yang akan diajukan Al-Mahdi. Kenapa judulnya saya beri judul otonomi daerah dari Al-Mahdi? Jadi beliaunya memberitahu kepada saya tentang otonomi daerah ini. Otonomi daerah ini yang bisa mempersatukan negara Republik Indonesia ini. Dulu pernah digagas ide ini oleh Bapak Amin Rais dan tidak pernah terwujud. Pak Amin Rais mengadopsi otonomi daerah ini dari Amerika. Dulu katanya seperti itu. Maka Al-Mahdi melihat dari setiap permasalahan bangsa, terutama yang di daerah-daerah tertinggal, Aceh ada gerakan Aceh Merdeka, Papua ada KKP yang sampai sekarang tidak terselesaikan, dan beberapa tempat lagi yang kecil-kecil. Kenapa? Karena otonomi daerah ini tidak diberlakukan. Jadi kalau Bupati Meranti marah-marah karena sumber daya alam yang ada di Meranti dihisap oleh pusat, ya itu wajar. Karena untuk mensejahterakan masyarakatnya saja dia tidak bisa, padahal dia di sana punya sumber daya alam yang melimpah. Dia itu bupati yang seharusnya dikatakan bertanggung jawab. Dia diberi amanah oleh masyarakat yang memilih dia supaya masyarakat Meranti itu bisa hidup makmur. Sudah pasti dia juga punya janji. Maka itulah masyarakat Meranti memilihnya. Itu sudah melalui beberapa kriteria yang rakyat Meranti inginkan. Kalau Bupati Meranti tidak bisa membuktikan janjinya, bagi dia Bupati Meranti itu yang merasa malu, itu loh Pak. Jadi jangan disalahkan Bupati Meranti yang teriak-teriak sampai mengatakan Menteri Keuangan itu isinya iblis dan setan. Ya memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau yang melihat video saya, lihat video saya yang lain biar tidak salah paham. Saya di sana berbicara tentang banyak hal. Artinya yang dinamakan otonomi daerah, setiap kepala daerah itu punya hak dan diberi hak untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Jadi seperti di Papua itu sampai muncul kasus KKB, ya tidak bisa disalahkan Mbak. Di Papua itu ada freeport, tambang emas, dan mungkin juga masih ada banyak tambang-tambang yang lain. Tapi rakyat Papua tidak pernah merasakan hasil dari tanah yang mereka tempati. Bahkan di sana banyak kezaliman. Otomatislah
mereka melihat di tanah Jawa pembangunan begitu hebatnya, tapi di tanah mereka sendiri ada banyak sumber daya alam, tapi uangnya dirampas semua oleh pusat. Mau nggak mau itu, semua manusia pada dasarnya juga ingin hidup makmur. Jadi, kalau otonomi daerah ini diterapkan, setiap daerah pasti berusaha untuk membangun daerahnya sendiri, membuat anggaran sendiri dari hasil sumber daya alamnya sendiri. Jadi kalau provinsi ingin membangun infrastruktur provinsi berupa jalan atau apapun, ya tinggal minta anggarannya ke daerah-daerah, persentase daerah yang dikuasai. Pusat cuma tinggal mengetahui dan menyetujui. Bagaimana kalau di daerah anggarannya over? Tiap tahun mereka pasti akan membuat anggaran. Tapi kalau anggarannya masih berlebih, itu kan bisa diberikan kepada daerah-daerah yang minim sumber daya alam. Ada subsidi silang, dan itu dilakukan secara langsung antar kepala daerah. Provinsi pusat cuman tinggal menyetujui dan mengetahui. Pastilah nanti Indonesia akan menjadi negara yang makmur. Itu pasti. Kenapa? Karena kita akan kerja bersama-sama antara kepala daerah satu dengan yang lain. Pasti akan terjadi hubungan, komunikasi, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Karena tiap daerah itu sumber daya alamnya pasti tidak sama. Mereka bisa barter barang yang dibutuhkan di masing-masing daerah. Jadi saya himbau kepada KKB, kepada Aceh, kepada daerah manapun, bersabarlah, tunggu 2020. Pasti otonomi daerah ini akan diajukan kepada Al-Mahdi, dari Al-Mahdi kepada Presiden Prabowo. Karena yang didukung Al-Mahdi adalah Prabowo untuk menjadi presiden di 2004 nanti. Kalau ada yang mengatakan kalau saya ini kampanye, memang iya. Prabowo tidak pernah kenal saya. Saya juga tidak dibayar. Saya kampanye untuk Prabowo karena saya tahu siapa Prabowo yang sebenarnya, tahu akhlaknya, tahu mentalnya, tahu perilakunya. Makanya Jokowi lagi kurang ajar, Al-Mahdi itu mendukung Prabowo. Jadi kaum milenial yang berada atau yang berada di tanah Jawa atau manapun, yang sedang kuliah, yang sedang mencari ilmu pendidikan, nanti kembalilah ke daerah masing-masing untuk memajukan daerahnya sendiri, tanah kelahirannya. Dan bagi mereka yang sekarang ada di Jakarta, yang banyak itu, yang urban itu, kembalilah ke daerah kalian masing-masing. Kalau kalian masih mempunyai aset berupa tanah atau apapun, itu bisa diberdayakan, karena daerah kalian
masing-masing nanti akan berlomba ya untuk memajukan daerahnya masing-masing. Anggarannya berasal dari daerah kalian sendiri, dari kepala daerah kalian sendiri. Bagaimana kalau dikorupsi penjara, Pak? Nanti nggak ada yang berani korupsi. BPK tetap ada, KPK tetap ada sampai waktu yang ditentukan. Jadi orang-orang yang sekarang berada di kota besar karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan di daerahnya, nanti mereka akan bisa mendapatkan pekerjaan. Belum lagi nanti kalau Indonesia sudah menjadi mercusuar dunia, seluruh dunia memandang kepada Indonesia. Kenapa? Pikir secara logika. Kemunculan Muhammad ternyata dari tanah Jawa. Kemunculan dari Rasul akhir zaman. Bayangkan, seluruh rakyat di bumi ini, kepala negara di seluruh muka bumi ini, mereka akan ingin ke Indonesia untuk melihat Indonesia yang katanya surga, ingin mempelajari agama Islam, budaya-budaya yang ada di negeri ini, ingin melihat dan menyaksikan secara langsung. Bayangkan itu. Jadi mereka-mereka yang sekarang terlantar di kota-kota, mencari pekerjaan di daerahnya sulit, nanti setelah 2024, setelah itu otonomi daerah ditetapkan, kembalilah kalian ke daerah masing-masing untuk membangun daerah kalian masing-masing sendiri. Teknisnya nanti seperti apa? Kan kita itu punya banyak pakar-pakar di bidang teknologi, pembangunan dan lain sebagainya. Mereka juga akan merumuskan. Kontribusi mereka juga akan dibutuhkan, terutama generasi muda. Al-Mahdi Satropiningit Muhammad itu cuma memberi gambaran kepada saya, dan dia juga secara teknis tidak mau ikut memutuskan. Nanti pastilah ada analisa dan lain sebagainya. Jadi generasi muda, kembalilah nanti setelah Prabowo jadi presiden ke tempat kelahiran kalian masing-masing. Bangun daerah kalian masing-masing dengan pengetahuan dan ilmu yang kalian miliki selama ini merantau. Pasti itu daerah kalian akan bersaing untuk maju dengan daerah lainnya yang ada di negeri ini. Bersaing untuk kebenaran itu boleh dan dianjurkan. Jadi nanti tidak akan pernah ada yang namanya daerah tertinggal, karena bupati punya daerah sumber daya alam sendiri yang akan diolahnya. Teknisnya seperti apa ya nanti, pabriknya bagaimana, kalau itu bahan baku ya nanti, kalau perlu kita datangkan itu dari luar kota tenaga ahli 1-2 untuk alih teknologi, alih ilmu. Gampang kan? Kita tidak perlu mendatangkan banyak orang dari luar negeri untuk menjadi pekerja di sini, seperti yang sekarang yang dilakukan oleh Jokowi dengan TKA-nya, asingnya, yang katanya asetnya itu. Ya memang seperti itu.
Inilah salah satu rencana dari gagasan dari beliaunya Al-Mahdi yang disampaikan kepada saya. Al-Mahdi Muhammad Satrobiningit, Rasul akhir zaman. Itu memang dia. Lihat di video-video saya yang lain, biar tidak salah paham. Ada lagi rencana dia yang nanti akan diajukan ke Prabowo. Kalau sekarang ada program 9 tahun belajar, itu sampai SMA, sampai SMP. Nanti Al-Mahdi mengajukan, bahkan memaksa ya, kalau Prabowo tidak mau, tapi pasti mau. Dia mengajukan wajib belajar 16 tahun. Jadi wajib belajar itu untuk anak bangsa minimal mereka harus S1 semua. Ya. Harus sarjana semua di bidang apapun yang disukai. Otomatis untuk teknis pembelajaran di SD, SMP, SMA mungkin juga akan berubah. Tidak seperti kayak sekarang ini, tematik itu membuat bodoh generasi bangsa. Rusak itu. Kalau saya secara pribadi mungkin akan kembali seperti zaman dulu, zaman Soeharto. Ada buku paket per ilmu yang semua dari negara. Kalau nanti ada masukan yang lain-lain, yang penting untuk kemajuan dan kecerdasan anak bangsa, ya pasti akan diterima. Prabowo itu mudah kok, gampang, tulus, ikhlas, polos, gampang diberi pemahaman, gampang diberi pengertian, karena niatnya juga tidak aneh-aneh. Bagaimana dengan kesehatan, sandang pangan dan yang lain-lain, nanti pasti akan difikirkan bersama. Cuman 2 itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Itu yang disampaikan beliaunya Al-Mahdi untuk disampaikan di channel ini. Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia itu tahu bahwa Al-Mahdi itu memang ada, Satrobiningit itu memang ada. Apakah program ini bisa dilaksanakan? Mudah, Pak. Kalau pejabat tidak punya kepentingan untuk memperkaya diri sendiri, pasti segala sesuatunya mudah dijalankan. Beda dengan yang sekarang. Ya negara ambruk. Capek kalau saya bicara tentang Jokowi ini dan budak-budaknya ini. Jokowi aja masih budak Xi Jinping. Mana kedaulatan negara? Makanya saya menghimbau kepada Panglima Jenderal TNI dan jajarannya, jenderal-jenderalnya, itu untuk datangi Jokowi, istana Jokowi, paksa Jokowi itu untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan kudeta. Masa apa yang saya katakan, apa yang saya sarankan ini salah? Kalau ada yang menyalahkan saya, menghujat saya, dikatakan pecundang, dikatakan pembuat onar, ya nggak apa-apa, saya terima. Tapi bukti nanti yang akan membuktikan, waktu yang akan membuktikan. Tapi ingat, kalian siapapun
yang menyatakan bahwa saya pembuat onar, pecundang, pembohong. Jati diri kalian itu tunjukkan secara nyata. Nyata seperti ini meskipun kalian pakai masker. Nanti kita bertemu. Tergantung mau apa. Sekalian saya berpesan ini kepada keluarga saya. Istri saya, kalau saya terbunuh, hei istriku, menikahlah lagi. Ikhlaskan saya. Demi rakyat. Demi keyakinan terhadap Tuhan saya. Demi meyakini Rasulullah itu Muhammad, Rasul dari Allah saya yang berbentuk energi. Untuk anak-anak saya, ikhlaskan orang tuamu ini terbunuh. Tidak usah ada dendam. Pasti orang tuamu mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Pasti. Jangan khawatir. Apa kita bisa bertemu lagi? Pasti bisa. Dalam bentuk apa? Saya tidak tahu. Ikhlaskan saja. Tidak usah dendam. Istriku, kalau saya mati, kalau saya terbunuh, dalam wujud apapun, saya dimutilasi, saya terpenggal kepala ini, jangan membuat kamu merasa sedih. Cari suami lagi secepat mungkin, biar ada yang melindungi, biar ada yang memberi kasih sayang, biar ada yang memberi nafkah. Cintaku, kasih sayangku, selamanya untukmu, istriku. Dan mohon maaf kalau saya masih hidup. Mungkin saya harus menikah lagi karena ini perintah Allah. Ya sudah, nanti aja. Terima kasih. Semoga yang melihat video ini mau berpikir, merenung, dan mencermati apa yang saya katakan, biar tidak terjadi salah paham.